Dan di studio saat ini sudah ada Ibu Salin Matahari yang nanti akan kembali sama-sama sharing dengan Jesusnya di program Happiness Moment. Salam, selamat sore. Yes, shalom, selamat sore, haleluya. Semangat 45. Baru saja kemerdekaan ya Bu ya. Yes, merdeka. Baik, selamat sore juga Pak Yan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan di kesempatan sore ini tema Happiness Moment sangat bagus diambil oleh Ibu Salin, itu adalah mengampuni bukan sekedar melupakan ya Bu. Yes. Seringkali malah orang sering lupa untuk mengampuni ya Bu. Lupa tuh. Kali ini adalah mengampuni bukan sekedar melupakan. Kenapa kita ambil tema ini sore hari ini? Iya, biar kita ngerti bahwa makna dari kita sendiri diampuni itu luar biasa. Jadi kalau saudara yang sudah diampuni, saya sangat percaya saudara juga akan mudah mengampuni orang, bukan melupakan kesalahan, tapi mengampuni. Nah, di sini kita akan belajar apa dan bagaimana cara mengampuni. Yes. Baik, terbuka di line WhatsApp-nya, silakan bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Salin di studio. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita dengarkan sharing dari Ibu Salin Matahari di program Happiness Moment, bagaimana mengampuni bukan sekedar melupakan, itu tema besarnya di sore hari. Silakan. Yes, betul. Oke, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus, dan saya percaya semua kita diberkati. Haleluya. Kami minta Tuhan Engkau hadir di tempat kami masing-masing, dan Engkau boleh mengurapi dan memberikan kami kuasa, otoritas. Maka hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami, apa yang kami dengar sungguh-sungguh Roh Kudus mengartikan lebih jauh, dan apa yang kami baca Roh Kudus bukakan rahasia-rahasia ilahi bagi kami dengan luar biasa. Dan kami percaya hidup kami bebas, merdeka, lepas dari tekanan intimidasi, karena kami sudah belajar mengampuni semua kesalahan orang seperti Bapa mengampuni kami. Kami bersyukur, mari berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Yes, saudara, hari-hari ini memang kita perlu belajar untuk mengkoreksi diri kita atau introspeksi diri kita dalam segala hal. Karena waktu kita ikut Tuhan dan kita nggak nyangka ya, kita nggak nyangka bahwa dalam hidup rohani kita masih banyak sampah-sampah yang masih tertinggal di dalam diri kita. Ini akan menghalangi kita untuk punya pertumbuhan yang baik dalam Tuhan. Dan salah satu sampah itu adalah soal susah mengampuni. Nah, oleh karena itu hari ini kita belajar bahwa mengampuni itu bukan berarti sekedar melupakan. Ada banyak orang bilang bahwa saya sudah mengampuni dia. Ada banyak orang bilang saya sudah melupakan. Tapi satu ketika waktu mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dia begitu merasa bahwa sangat sakit, sangat kecewa karena apa yang pernah dia alami dengan orang tersebut itu seperti melukai dia lagi, dan seperti baru, luka yang baru lagi, saudara. Padahal itu sudah bertahun-tahun. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia cuma sekedar melupakan. Nah, kenapa harus ada mengampuni? Ya, tentu ada sebuah kesalahan yang orang buat sama kita, dan sepertinya itu melukai kita, sepertinya itu sangat merusak hati dan jiwa kita. Dan disitulah kita mulai punya rasa untuk ada amarah, ada kebencian, ada hati yang berpikir negatif dan seterusnya, ya. Dan itu yang membuat kita punya jiwa akhirnya sesak, dan kita akhirnya nggak bisa happy, kita nggak bisa bahagia karena kita berjalan dengan sebuah luka di dalam yang belum disembuhkan. Nah, oleh karena itu kita mau belajar, ya. Kita buka dulu satu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat 15, ya. Saudara yang di rumah, mari sama-sama dengan saya kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Haleluya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yes, sangat jelas. Dan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sedang berbicara kepada kita soal ini. Ini prinsip Alkitab, ini cara Tuhan dalam membuat kita mengerti betapa berharganya kita, orang-orang yang sudah diampuni oleh Dia. Ya, makanya dia tegaskan di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 14 dan 15, jika kamu mengampuni kesalahan orang, ada orang berbuat salah sama kita tentunya. Tuhan berkata kalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga mengampuni engkau.
Tapi jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni engkau. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita sepertinya merasa bahwa saya sudah mengampuni, tapi rupanya belum mengampuni karena kita sekedar melupakan. Bagaimana ciri-ciri orang suka melupakan kesalahan orang lain? Adalah dia berusaha untuk tidak bertemu dengan orang itu, bahkan saat pas-pasan pun, ya, dan waktu ketemu dia pura-pura nggak lihat, dia harus jalan tempat lain. Nah gitu. Bagaimana cara dia merasa bahwa dia sudah mengampuni? Bahkan mungkin dia berkata, jangan sebutkan nama itu lagi, saya nggak mau lagi. Kenapa? Saya sudah mengampuni kok. Jadi ada banyak pembelaan-pembelaan diri. Menurut kita seakan-akan itu menurut kita sudah mengampuni. Tapi satu ketika, seperti saya bilang tadi di awal, waktu nama tersebut disebutkan oleh orang lain, kita langsung masih marah, kita langsung benci, dan seperti luka yang baru. Padahal itu luka lama. Dan ini bahaya. Ini yang bahaya bagi pertumbuhan rohani kita kalau kita membiarkannya. Oleh karena itu Tuhan konsisten sekali dengan firman Allah itu bahwa jika engkau mengampuni, Tuhan mengampuni. Berarti bayangkan saudara, selama kita berdiri menyanyi sebagai song leader, berdiri sebagai seorang pengkhotbah, beritakan Injil, bahkan kita seorang yang taat kepada Tuhan dalam firman Allah, semua akan jadi sia-sia karena rupanya Tuhan melihat hati kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, bayangkan ayat itu. Jika engkau mengampuni kesalahan orang, Bapa akan mengampuni engkau. Kalau tidak, Bapak juga tidak akan mengampuni. Berarti betul, yang Tuhan lihat hanya satu. Bagaimana respon karakter hatimu terhadap sesuatu yang bisa menyakiti engkau, yang bisa merusak jiwamu, tapi engkau merespon dengan baik dan Tuhan berkata, yes, aku mengampuni engkau. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Jadi Tuhan gak izinkan bahwa kita melayani di balik semua kedok pelayanan seperti itu, sementara jiwa kita sedang tidak beres dengan orang lain. Bahkan Tuhan berkata, jika engkau ingin berdoa dan engkau teringat engkau sedang buat salah dengan seseorang, tinggalkan doamu. Cepat-cepat bereskan dengan orang lain. Kenapa, saudara? Karena soal doa adalah soal kita ingin berhubungan dengan Tuhan, kita ingin minta sesuatu dengan Tuhan, kita ingin berbicara dengan Dia, kita ingin bercakap-cakap dengan Dia. Tuhan tahu hati kita, Tuhan melihat sebelum kita meminta. Tetapi persoalan seseorang yang tidak bisa mengampuni orang lain, ini persoalannya, saudara. Tuhan sangat peduli dengan karakter, ya. Tuhan tidak ingin seorang yang mencari Dia, tapi sebenarnya hatinya belum bisa dihancurkan, belum bisa dipulihkan, hatinya belum bisa dilepaskan dari semua ikatan-ikatan yang membuat dia sesat di sana, membuat dia tersesat di situ. Tuhan tidak inginkan anak-anaknya mengalami itu. Jadi kita mesti belajar. Nah, mari kita belajar. Apa arti dari ampun? Ya, ampun itu dari kata pengampunan atau mengampuni, ada kata dasar ampun, dan ampun itu adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Maaf, ia selalu berdoa dan memohon atas segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Contoh, ampuni saya. Nah, seperti itu ya. Karena dia tahu ada satu kesalahan yang dilakukan kepada Tuhan. Ya, yang kedua, apa itu arti kata dasar dari mengampuni, yaitu ampun, ya, yaitu menyatakan rasa heran dan betul-betul pada penyesalan. Ada rasa heran bahwa kenapa aku seperti itu. Wah, itu. Jadi ini seperti mengintrospeksi diri sehingga ada rasa menyesal. Nah, saudara, nah itu, ya. Jadi kita itu istilahnya sedang meminta ampun itu karena kita tahu ada sesuatu yang kita harus lepaskan karena sebuah kekeliruan atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, apa arti dari mengampuni dengan kata dasar ampun? Adalah memaafkan, yaitu benar-benar melepaskan dan tidak mengambil kembali. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi mengampuni itu adalah memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita.
Dan orang yang menerima pengampunan adalah orang yang diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan bayangkan ya, pengampunan ini bicara tentang pembebasan dari sebuah tuntutan atau hukum yang selayaknya orang itu dapat, tapi dibebaskan. Jadi kalau kita bicara tentang arti dari mengampuni ini sangat jelas bahwa ada satu kalimat tentang yang namanya melepaskan satu kesalahan, saudara. Melepaskan atau membebaskan berarti tidak ada lagi kata mengingat. Dan itu kata mengingat ya versus melupakan, itu beda sekali. Orang bisa mengingat, orang bisa melupakan, dan itu nggak pernah ada dalam arti mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan cuma sekedar melupakan, saudara, ya. Tapi mengampuni itu bicara tentang apa? Membebaskan, melepaskan. Nggak pernah terjadi. Nah, itu arti dari mengampuni. Nah, mari kita lihat pengampunan menurut Alkitab, ya, apa yang Alkitab katakan. Pengampunan berarti membebaskan, melepaskan kita dari hukuman dosa, ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni segala kesalahan kita. Dalam karyanya di kayu salib kita diampuni. Nah, ini poinnya, saudara. Bayangkan kita yang berdosa, Tuhan mengampuni kita. Tanpa apapun yang kita lakukan, dia hanya punya hati mau lepaskan pengampunan kepada kita. Luar biasa. Nah, kalau kita yang menerima pengampunan Tuhan ini, akan mudah sekali kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena apakah dasarnya aku harus mengingat kesalahanmu? Apa dasarnya? Kan begitu, saudara. Kenapa? Karena kita yang berdosa aja sudah diampuni oleh Tuhan. Siapakah kita? Nah, oleh karena itu kita perlu belajar dari kata firman Allah tentang mengampuni atau melepaskan atau membebaskan seseorang dari selayaknya hukuman yang dia terima. Kalau kita begitu banyak hidup dengan dosa dan tidak layak, bahkan terputus hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, melayakkan kita hidup sampai hari ini oleh anugerah, oleh karena kebaikan, pemberian kuasa otoritas Tuhan kepada kita, apalagi orang yang buat salah sama kita. Kita sesama dengan dia, saudara. Kita tidak punya hak untuk mengingat dan terus sampai akhirnya kita terluka dan kita sampai sakit oleh karena mungkin perbuatan dia kepada kita. Itu nggak punya hak sama sekali. Ya, karena Bapa Tuhan yang adalah penguasa langit dan bumi, pencipta kita aja sudah mengampuni kita, ya, apalagi kita kepada sesama. Nah, mari kita belajar terus, saudara, ya. Nah, kata mengampuni dalam bahasa asli Yunani artinya apiemi. Apiemi yang artinya melepaskan, meninggalkan, membiarkan, atau menghapus. Nah, saudara, waktu kita di SD itu kalau lagi belajar di bangku studi, ya, kita itu menulis kalau di SD itu belum bisa pakai pen, ya, tinta, tapi pakai pensil, gitu ya. Sehingga waktu diajar cara menulis huruf-huruf itu, dan waktu salah ada penghapus yang menghapus. Dan setelah penghapus itu menghapus tulisan itu, kita nggak bisa lagi melihat apa yang kita tulis tadi karena udah terhapus oleh penghapus. Nah, arti yang baik tentang apiemi itu adalah menghapus semua dan tidak ada lagi, nggak bisa ingat lagi mana ya. Nah, itu, saudara. Itu arti dari kata mengampuni dari bahasa aslinya. Ya, oleh karena itu Alkitab menyebut 143 kali arti mengampuni kepada orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menunjukkan, ya, betapa dia mengasihi kita tadi. Dia menghapus semua. Dia membuat apiemi kepada kita. Dia tidak mengingat kembali. Semua udah dihapus oleh dia. Luar biasa. Kita baca Roma 5 ayat yang ke-8, ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 menjelaskan ini lebih jelas buat kita. Haleluya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, itu dia. Tuhan menghapuskan semua. Tuhan membiarkan kita pergi oleh karena apa? Ada pergantian. Ya, kita yang harusnya mati dan binasa, tapi dia yang menggantikan, dia mati supaya kita jangan binasa. Nah, ini kan anugerah, karena kita nggak mencari tapi kita mendapatkannya.
Kalau sekiranya ada orang buat salah sama kita karena memang sesuatu dan memang dia sengaja juga buat sesuatu, ingat selalu tentang apiemi, tentang penghapusan dosa yang Tuhan lakukan kepada kita. Dia sudah selesaikan semua buat kita. Apakah dasarnya untuk kita menyimpan kesalahan orang lain? Nah, ini yang perlu kita belajar dan melihat, ya. Dan pahamilah, ada bagian-bagian penting yang kita perlu belajar, bahwa mengampuni itu tidak berarti satu, ya. Mungkin saudara bilang, iya kalau kita mengampuni nanti dia buat dosa lagi. Ya, itu bukan urusan kita, saudara. Tapi kita belajar, mengampuni itu tidak berarti kita menyetujui perbuatan yang salah. Sama sekali tidak, saudara, ya. Malah Alkitab sangat tidak setuju dengan orang yang menganggap perbuatan buruk itu sebagai hal yang sepele atau tidak salah. Tuhan gak kompromi. Kalau itu adalah kesalahan, kalau itu adalah hal yang buruk, itu Tuhan gak kompromi, saudara. Tetap masing-masing ada hukumannya. Tetapi yang Tuhan katakan tentang pengampunan ini, sekali lagi, kita bukan menyetujui salah, tapi kita belajar memberikan orang itu kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Kita baca ya, Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 20, kita belajar melihat apa yang Alkitab katakan tentang hal ini. Bukan menyetujui perbuatan yang salah. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. No compromise. Tuhan tidak kompromi. Kalau salah ya salah. Jadi harus ingat, kalau kita mengampuni ini bukan berarti ada perasaan bahwa kita itu sepertinya kompromi dengan perbuatannya, tidak. Tapi kita sedang memberikan dia kesempatan untuk dia mengkoreksi diri, dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Itu pengampunan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita menerima kasih Tuhan, dan orang yang punya kasih Tuhan itu akan memberikan kasihnya kepada orang lain yang membutuhkan, dan itu clear. Haleluya. Amen. Jadi kalau saudara bilang mengampuni, tetapi saudara waktu ada orang lain sebut nama orang yang mengampuni, si Markus istilahnya menyakiti saudara. Dan saat si Markus disebutkan namanya, saudara berkata, jangan lagi sebutin nama Markus, saya berarti saudara belum mengampuni, hanya sekedar melupakan. Ya. Nah, kita lihat yang kedua, mengampuni tidak berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Bukan, saudara. Allah memang mengampuni dosa besar Raja Daud, tapi dia tidak menganggap kesalahan itu tidak ada. Jadi Daud tetap menerima konsekuensi untuk anaknya harus meninggal. Ya. Kita perlu untuk mengkoreksi diri kita kembali, ya. Kesalahan itu ada untuk perbaiki diri. Kita baca sebentar contoh ini dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai dengan 13. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Jahat di mata Tuhan, ya. Orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, tetap ada harga bayar. Jadi mengampuni itu jangan menganggap kesalahan tidak ada. Kesalahan ada. Tetap harus ada harga bayar. Daud harus tetap menanggung akibat dosanya, saudara.
Tetapi kita lihat Daud punya respon yang benar. Dia tahu ada kesalahan yang dia perlu bayar harga, tapi dia punya hati tetap melekat dengan Tuhan. Ada banyak orang ya, saat ada harga bayar terjadi, dia malah tambah marah Tuhan. Ini kesalahan yang tambah fatal lagi, saudara. Mengapa Tuhan harus menunjukkan bahwa Tuhan gak kompromi dengan kesalahan, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Itu poinnya, saudara. Ya, kenapa manusia ini di kepalanya kadang-kadang ada batu? Sudah diampuni oleh Tuhan, sudah minta ampun, haleluya. Besoknya sudah 1 tahun kemudian, haleluya, saudara, buat dosa lagi. Jadi Tuhan itu membuat Daud harus menanggung kesalahannya supaya dia ingat kesalahan yang sama, jangan dibuat lagi. Haleluya. Kalau saudara sudah menerima pengampunan Tuhan, jangan lagi buat dosa yang sama. Amin. Yes, itu dia. Jadi bukan berarti mengampuni itu kita menganggap kesalahan itu tidak ada. Memang tetap harus ada konsekuensi dari sebuah kesalahan. Tapi mari respon yang benar, karena Tuhan lagi mendidik kita untuk jangan lagi berbuat hal yang sama. Dan Daud, puji Tuhan, dia respon yang baik karena seterusnya dia akhirnya hidup benar di mata Tuhan. Good. Yang ketiga, mengampuni tidak berarti membiarkan orang lain memanfaatkan kita dengan kelemahan mereka. Tidak, saudara. Ya. Misalnya, kita meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia menyalahgunakan dan tidak bisa membayar kembali kepada kita. Banyak ya yang mengalami itu. Ya, dia sangat menyesal dan minta maaf kepada kita, saudara, ya. Kita bisa mengampuninya dengan tidak lagi merasa kesal dan tidak mengungkit-ungkit kembali masalah itu. Bahkan kita bisa menganggap lunas utangnya. Meski begitu, kita juga bisa memilih untuk tidak lagi meminjamkan uang kepadanya supaya tidak terjadi kesalahan yang berikut seperti yang pernah dia lakukan. Mari kita baca ayat ini dalam firman Allah, ya. Mazmur 37 ayat 21 dulu kita baca. Haleluya. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya, ini pelajaran buat kita. Ya, kita meminjam, orang nggak kembaliin, ya kita melepaskan, kita mengampuni, tapi ada pelajaran supaya jangan sampai kita disalahgunakan atau disalahmanfaatkan karena orang merasa bahwa kita sering mengampuni. Bukan juga seperti itu, tapi kita tidak lagi melakukan satu kesalahan yang memang orang itu lakukan, supaya dia juga belajar tidak menyalahgunakan apa yang menjadi kepercayaan kita. Lalu kemudian Amsal 14 ayat yang ke-15, mari kita baca. Amsal 14 ayat yang ke-15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Nah, jadi waktu kita mungkin meminjamkan uang lalu orang tidak mengembalikan, kita perlu belajar untuk tidak lagi mengalami kekecewaan ke depan. Walaupun ada, kita belajar untuk tidak meminjamkan dengan tanda kutip, supaya dia bisa belajar ada sesuatu, supaya dia jangan salah menggunakan kepercayaan yang kita berikan. Lalu yang berikut, Amsal, masih di Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa orang-orang yang berhutang sama kita ini, mereka tidak bijak dalam mengelola keuangan yang mereka pinjam, sehingga mereka tidak bisa kembalikan, jangan memberikan kesempatan untuk ada dosa kedua yang mereka akan lakukan. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-7 kita baca, dan nanti kita akan buka lagi di Lukas pasal 7. Ada contoh yang luar biasa dari Lukas ini. Galatia 6 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa nanti kalau aku mengampuni dia buat lagi deh. Jangan. Kalau dari pihak kita mengampuni, ya ampuni aja. Tapi tentu Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa mengelola dengan baik bagaimana cara menangani orang-orang yang mungkin berhutang dan dia berbuat salah karena uangnya nggak dikembalikan, uang kita nggak dikembalikan. Berarti kita perlu belajar untuk berhikmat ke depan. Jangan lagi kita melakukan hal itu. Kemudian Lukas 7, kita baca sebentar. Ayat 41
sampai dengan ayat yang ke-44. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Ya. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka yang menghapuskan hutang kedua orang itu, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Yes, ini ada cerita seorang perempuan berdosa yang memohon pengampunan Tuhan. Yes, ya. Dan dia menunjukkan sikap penyesalan. Dia menunjukkan sikap benar-benar dia sadar tentang perbuatannya, saudara ya. Dan dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Ini luar biasa ya. Dia langsung menunjukkan air matanya yang tertumpah, dan rambut ini dia ambil yang adalah mahkota untuk menyeka kaki Yesus sebagai tanda dia memohon pengampunan Tuhan. Lalu Tuhan berikan contoh kepada seorang Simon ya. Ada 2 yang berhutang, yang satu hutangnya sedikit, yang satu hutangnya banyak. Dua-dua dikasih, lepaskan, istilahnya pengampunan, gak usah bayar, lunas istilahnya, ya kan? Mana yang paling bahagia? Yang paling bahagia tentunya punya utang banyak. Kenapa? Karena dia merasa, wow, utangku banyak sekali, aku gak bisa balas. Tapi puji Tuhan, aku diberikan kebebasan. Seperti itulah kita, saudara. Dosa kita begitu banyak. Begitu merah kermisi. Apa merah kermisi? Merah yang gak bisa dihapus warnanya. Tapi Tuhan membuat putih seputih salju. Itulah kita, betapa berharganya kita harusnya. Seperti orang yang punya hutang banyak dan dilepaskan pengampunan. Nah itu saudara. Jadi bayangkan kalau ada orang buat salah, apakah kesalahannya bisa dihitung dengan dosa kita yang begitu banyak? Itu aja ingatnya saudara. Supaya kita tidak terlalu menjadi sombong dan menjadi orang yang keras kepala untuk tidak berikan pengampunan. Tapi kita baca dengan rendah hati, kalau Tuhan mengampuni saya juga pasti bisa mengampuni. Tapi ingat, dalam pengampunan kita belajar 3 poin tadi. Mengampuni itu tidak berarti bahwa kita menyetujui perbuatannya. Mengampuni juga tidak berarti bahwa kita menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Dan mengampuni itu juga tidak berarti bahwa kita membiarkan orang itu memanfaatkan kita. Tapi mengampuni itu adalah sebuah tindakan kasih yang bukan melupakan tapi melepaskan dan membebaskan, karena kita sudah menerima anugerah Tuhan yang terbesar. Haleluya. Stay tune di sini, kita akan kembali setelah ini.